Halo guys, balik lagi sama aku di sini. Di video kali ini aku mau sedikit ngobrol aja. Jadi kan 2025 pajak itu sudah resmi pasti akan naik. Nah, sementara OJK itu juga merilis peraturan baru kalau 2025 bunga pinjol untuk biaya konsumtif itu diturunkan. Jadi peraturannya tuh kayak gak sinkron. Satu sisi ada penurunan tapi pajaknya dinaikkan. Kenapa ini bakal jadi berpengaruh? Karena seluruh perusahaan P2P lending di platform pinjol itu kena pajak. Kena pajaknya juga dua tipe, yaitu PPH sama PPN. Nah, dimana yaitu pasti berpengaruh ke aplikasi pinjolnya juga gitu. Jadi simpang siur gitu. Ada penurunan tapi ada juga kenaikan, ya sama aja bohong gitu. Emang udah paling benar 2025 stop pakai pinjol gitu. Udah stop aja, kalian jangan urusan lagi sama pinjol. Yang udah nanggung ada urusan pinjol, cepet-cepet diselesaikan dan disudahi aja gitu. Kalau misalkan teman-teman yang galbay, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Galbay berarti emang udah tidak ada keinginan atau tidak ada kemampuan untuk membayar gitu. Tapi kalau saran dari aku, perbanyak referensi, jangan cuman nontonin yang kayak ngasih harapan-harapan gitu dengan pinjol, padahal gak ada apa-apanya, gak ada isinya gitu. Kalian cari informasi yang benar-benar akurat gitu ya. Walaupun OJK ngasih penurunan bunga, tapi tetap bakal ada kenaikan PPN, dimana itu pasti berpengaruh ke aplikasi pinjol, dan aku yakin entah dari biaya administrasinya, entah dari biaya penanganan, apa ini itu segala macam, pasti akan ada kenaikan menyesuaikan dengan naiknya pajak juga gitu ya. Jadi buat teman-teman, jangan sampai 2025 kalian tuh masih ketemu lagi dengan istilah pinjol gitu ya. Kalau pengen pinjolnya benar-benar hilang, ya jangan dipakai gitu, karena dengan tidak ada pengguna, ya mereka ngapain gitu, ada gitu kan. Jadi bukan kita ngambil di pinjol terus digagal bayar, jangan kayak begitu gitu. Karena kalau kayak gitu ya nama kita bakal rusak-rusak juga kayak gitu. Terus kita juga akan dihadapkan dengan resiko penagihan yang gak bisa dihindari kayak gitu ya. Jadi kalau memang pengen pinjolnya itu bangkrut atau pinjolnya itu musnah, ya kalian sama sekali jangan urusan sama pinjol gitu. Kalau mepet, semepet-mepetnya banget, pilihlah pinjol yang paling kecil resikonya, walaupun semuanya juga gak ada yang kecil ya, tapi pilihlah yang seminimal mungkin gitu ya. Tapi kalau saran aku, fix pokoknya 2025 jangan sangkut paut sama pinjol. Ya biar tahun baru gitu ya, kita 2025 tahun baru kita bebas dari permasalahan. Dimana ya kalau kita pakai pinjol di tahun depan 2025, kita tuh bakal makin kecekik, bakal makin kesulitan. Pajaknya naik, pasti biaya penanganannya juga ikut naik gitu. Entah biaya penanganannya lah, entah nanti biaya hana-hene itu ini pemotongan apa segala macam, itu pasti aku yakin bakal ikut naik. Kita lihat aja, aku bakal update terus. Pinjol-pinjol legal itu pasti bakal naikin biayanya. Jangankan pinjol legal, sekarang tuh kalau misalkan kalian belanja di toko orange, kalian mulai perhatiin deh, kita kena pajak berapa persen di situ, terus kita ditanggungkan biaya penanganannya itu di situ berapa, itu padahal penggunaan marketplace-nya gitu. Apalagi kalau misalkan kita kayak pakai jasa pay letternya atau kita pakai pinjol buat bayarnya, itu udah pasti kita makin kecekik, makin kejeblok tuh, kita kejeblos ke dalam permasalahan yang sama, dan mungkin bakal lebih parah karena di 2025 pajak makin naik, pendapatan kita juga segitu-segitu aja. Nah sementara kita udah nggak punya daya beli yang sestabil dulu gitu. Jadi kalian pokoknya dari sekarang udah mawas diri, jangan sesekali terjun lagi untuk pakai pinjol di 2025 dan seterusnya. Itu aja pengingat atau obrolan dari aku. Hati-hati banget, jangan kemakan sama harapan-harapan kosong gitu ya. Jangan kejebak sama harapan-harapan kosong yang isinya OJK telah membuat peraturan bla bla bla. Iya, itu tuh kita cuma menginformasikan bahwa memang ada informasi seperti itu, akan tetapi itu tuh bukan jadi harapan agar kita pakai pinjol lagi, bukan. Tujuannya justru supaya kita tuh mawas diri bahwa 2025 ini mungkin aja bisa jadi lebih buruk gitu ya. Pokoknya
Buat kalian yang lagi berjuang dengan hutang piutang, semangat dan fokus selesaikan hutangnya satu persatu. Jangan ulangi lagi kesalahan di 2025, oke? Itu aja video dari aku. Semoga ada informasi yang bisa diambil. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.